Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan kita orang Islam. Sebagian kita itu nggak bersyukur jadi orang Islam. Kebanyakan kita itu berpandangan nikmat itu adalah harta. Nikmat itu adalah kesehatan yang kita miliki. Orang baru ngomong alhamdulillah kalau sembuh dari sakit. Baru mengatakan alhamdulillah kalau kenyang dari makan. Tapi pernahkah kita mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil Islam? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Islam yang kita sekarang berada di atasnya? Jarang. Kenapa seperti itu? Karena kita beranggapan Islam ini seakan-akan bukan nikmat, bahkan beban buat hidup kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah. Pernahkah ibu-ibu nih kebayang bagaimana beratnya hidup sebagai istri seorang Nabi? Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggalkan segala kemewahan hidup dia untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diboikot 3 tahun makan daun-daunan. Bagaimana dia mendampingi seorang suami yang dicaci maki, yang dihina, bahkan ada ancaman pembunuhan kepada suaminya. Bagaimana beratnya hidup dia. Akhirnya Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Bagaimana beratnya hidup istri-istri Nabi di kota Madinah. Kadangkala Nabi alaihissalatu wasallam datang ke rumahnya Aisyah, tanya, hal min ta'am, hari ini ada yang bisa dimakan? Hari ini, tidak bicara besok, tidak bicara pekan depan, hari ini. Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Kadangkala puasa itu bersambung. Esok harinya beliau berpuasa, lusanya berpuasa, karena nggak ada yang dimakan. Kenapa kita harus ingat sama istri-istri Nabi? Supaya ibu-ibu yang jadi istri ini tahu bagaimana beratnya menegakkan agama Islam ini. Semoga salawat itu juga bersambung buat anak-anak beliau, buat Fatimah, putri tercinta. Pernah Fatimah itu menikah sama Ali bin Abi Thalib, suaminya miskin. Akhirnya punya anak namanya Hasan. Hasan lahir belum genap 4 bulan mungkin setelah masa suci sekali, tahu-tahu dia hamil lagi putranya yang namanya Husain. Apa kata orang Jawa, kesundulan. Baru masih nyusuin tahu-tahu sudah hamil lagi. Nggak punya pembantu di rumahnya. Suaminya bukan orang kaya sehingga bisa beli roti untuk dimakan. Suaminya bukan orang kaya sehingga bisa beli gandum untuk dibikin adonan. Terpaksa Fatimah ini dari gandum dia tumbuk sendiri supaya jadi tepung. Setelah dari tepung dia bikin adonan, dia masak, ngidupin kompornya, semuanya sendiri. Suatu saat Fatimah merasa berat ketika 2 anaknya yang masih kecil-kecil akhirnya harus dia rawat.
Dia berharap memiliki pembantu. Ali nggak mampu untuk mendatangkan pembantu. Akhirnya Ali mengatakan, aku dengar Rasul SAW mendapatkan beberapa tawanan perang. Mungkin kau bisa minta satu membantumu di rumah. Datang Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjumpai ayahnya, tapi di situ tidak berjumpa dengan ayahnya. Dia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri ayahnya. Dia cerita, akhirnya pulang. Malam hari habis Isya, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Cerita Aisyah, tadi putrimu datang kemari. Akhirnya Rasul SAW nggak jadi masuk rumah. Beliau keluar rumahnya. Rumah Nabi luasnya berapa jamaah? Ibu-ibu, luas rumah Nabi semuanya. Kamar, sama dapur, sama toilet kalau ada toilet di sana, sama terasnya itu hanya 5 kali 5. Itu manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Yang kalau Allah mau kasih dunia dan isinya, Allah kasihkan kepada beliau. Akhirnya beliau keluar ke rumahnya Fatimah, sama rumah putrinya juga kecil. Masuk rumah, ketika minta izin disuruh masuk, Fatimah sama Ali itu sedang tiduran. Ketika Nabi SAW masuk, mereka hendak berdiri. Kata Nabi SAW, ala rislikuma, kalian tetap. Lalu Nabi duduk di antara Fatimah sama Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku rasakan dinginnya kaki Nabi SAW di dadaku. Apa sama Nabi dikasih pembantu Fatimah? Tidak. Sama Nabi SAW dikasih amalan, suruh berdoa ketika mau tidur, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Rasul SAW, itu khairun lakuma minal khadim, lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu buat kalian. Dan sampai mati Fatimah tidak punya pembantu di rumahnya. Berat kehidupan mereka. Rasul SAW mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Artinya setelah itu ternyata memang dunia dibukakan. Setelah Rasul SAW meninggal dunia, ya, kemudian masanya Abu Bakar, masanya Umar bin Khattab, masanya Uthman, Ali, Masya Allah, yang namanya harta itu datang ke kota Madinah. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu datang harta rampasan perang dari Persia, datang ditaruh di masjid. Sama Umar ditutup kain, emas-emas, gelang-gelang semuanya. Lalu dibuka sama Umar, nangis Umar itu. Dia mengatakan, ya Allah, kami tidak bisa membenci sesuatu yang engkau telah cintakan kepada kami. Artinya manusia cinta sama harta, gak bisa dibohongin. Tapi Umar takut. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat Umar menangis, malah tanya, ya Amirul Mukminin, ini nikmat dari Allah, kenapa engkau menangis? Kata dia, yang aku takutkan, ini harta akan membuat putusnya silaturahim. Harta ini akan membuat berantem di antara umat. Dan Nabi SAW mengatakan itu demi Allah, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Yang aku takutkan, innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian sebagaimana pernah dibentangkan buat umat-umat sebelum kalian. Apa yang terjadi? Fatanafasuha. Orang-orang itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia ini. Dan kalian pun akan berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan mereka binasa dengan harta itu, dan kalian pun akan binasa dengan harta itu. Jamaah, kalau dari atas sana tahu-tahu ada yang lemparkan duit 1 karung $100, dilemparin gitu jamaah, kira-kira apa yang akan terjadi di bawah ini?
dengerin kajian Ustadz? Nah, Ustadz, kita nggak tergoda, Ustadz, kita tetap nggak ada. Akan rebutan. Dan itu yang terjadi dengan dunia kita. Maka banyaklah belajar dari istri-istri Rasulullah SAW. Ibu-ibu beli buku, judulnya Para Sahabat Wanita, agar kita paling nggak terinspirasi lah untuk jadi muslim yang sebenarnya. Amma ba'd, hibati fillah, para jamaah rahimakumullah. Apa tema kita pada pagi hari ini? Bukan sekedar Islam. Sebagian mungkin lahir Islam, sebagian besar, tapi nggak pernah belajar Islam. Belajar Ustaz, dulu kita ketika SD ada pelajaran agama Islam 2 jam sama sepekan. Ana kalau ditanya apakah ingat dengan pelajaran dulu, nggak ingat. Karena kita belajar hanya untuk ujian, agar kita lulus. Dan saat ini pelajaran agama terus ada, namun tidak diujikan dalam ujian nasional, nggak masuk UN. SD kayak gitu, SMP seperti itu, SMA juga seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus belajar agar menjadi Islam yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ibu pegang Quran kan? Coba dilihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Udkhulu fis silmi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, Kahf, surat Al-Baqarah ayat 208. Buka Qurannya. Alhamdulillah semua punya Quran terjemahan. Kalau masih ada orang yang nggak mau membaca Al-Quranul Karim, walaupun artinya saja, maka dia adalah orang-orang yang zalim, jemaah. Apa kata Allah? Udah dapat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ana mau tanya sama ibu-ibu nih, berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quranul Karim? Bukan pertanyaannya banyak atau sedikit, pertanyaannya berapa kali. Kita ini ngaku Islam loh. Allah itu ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Beriman enggak kita? Berapa kali? Yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah. Dari tuan rumah nanti dapat hadiah. Paling enggak ada yang bisa dibawa pulang kayak apa? Apa jemaah? Berapa kali? 1000 kali. Masya Allah. Sebagian kita ini sudah berumur 40 tahun. Ada yang umur 50 tahun. Ada yang mungkin 60 tahun. Tapi tidak pernah melewatin ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira bisa nggak kita masuk surga? Padahal setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu petunjuk menuju surga. Artinya dikasih tahu. Kita kalau pakai Google Maps, kita dikasih tahu 200 meter belok kiri, lurus 1700 meter, nanti ketemu perempatan belok kanan. Ya ayyuhalladzina amanu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim sejatinya seperti arahan-arahan yang kita dengar dari Google Map tadi. Kita harus belok kanan, kita harus berhenti, kita harus balik arah. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu apa penyebabnya. Karena kita yang penting Islam. Bukan sekedar itu Islam. Islam itu berserah diri sama Allah. Dan Allah katakan di sini, wahai orang-orang yang beriman. Artinya panggilan buat orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman tutup kupingnya. Allah nggak perlu sama mereka. Allah ada perlu sama yang beriman.
Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak, pasang kupingmu, dengarin. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan yang sudah Allah ingin sampaikan, atau ada keburukan yang Allah ingin kasih tahu engkau supaya engkau tidak terjebak dalam dosa itu. Di sini Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Kalian masuklah kepada Islam secara utuh. Jamaah, di beberapa negara itu ada persyaratan nggak boleh punya 2 paspor. Indonesia termasuk. Boleh 2 paspor. Ada yang nggak boleh. Imma Indonesia, imma sana. Islam pun seperti itu. Engkau Islam atau bukan Islam. Kalau mau campur Islam sama agama lain apa nggak bisa. Secara kafah. Ayat ini turun karena ada orang-orang Yahudi di kota Madinah yang masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam ya. Mereka masuk Islam karena mereka terbiasa dengan ajaran agama mereka yang sebelumnya. Orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu mereka nggak kerja. Orang Yahudi. Orang Yahudi tidak makan daging onta dalam syariat mereka. Ketika masuk Islam, mereka mau kerja hari Sabtu itu berat gitu loh. Ini gimana selama ini kita nggak kerja, masa setelah Islam kita kerja, daging onta dia nggak mau makan. Akhirnya Allah katakan masuklah kepada Islam secara kafah, tinggalkan semuanya, kau jadi muslim sekarang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikutin langkah-langkah setan. Maka kita disuruh masuk Islam kafah. Kita ini Islamnya di mana jemaah? Islamnya kita di mana? Islamnya kita itu yang nampak ketika pernikahan. Oh, nampak ini wong Islam, orang Islam nih. Karena nikahnya pakai hijab kabul apa. Kapan nampak? Ketika perceraian. Kapan nampak? Ketika mati. Baru kelihatan, oh muslim. Dikuburkan di kuburannya orang Islam. Perjalanan hidupnya, dagangnya apakah Islam, kerjanya apakah Islam, usahanya apakah Islam, pergaulannya apakah Islam, nggak peduli kita. Padahal Allah suruh kita masuk Islam secara kafah, semuanya. Bagaimana seorang muslim bergaul? Pelajarin. Al-Quranul Karim sudah Allah turunkan. Tinggal mau nggak kita ngaji. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Setan itu tidak menyesatkan manusia secara langsung ya, karena manusia itu punya naluri baik. Beda sama setan yang tercipta dari api. Manusia itu dari tanah. Tanah itu mudah dibentuk sebenarnya. Mau dibikin apa itu tanah? Mau dibikin hiasan, mau dibikin Gucci, mau dibikin panci, mau dibikin apa? Maka setan mau tidak mau dia harus memikirkan strategi menyesatkan manusia. Setan ini umurnya berapa? Iblis sejak Nabi Adam dia sudah hidup sebelumnya, sampai hari ini nggak mati. Kira-kira pengalaman dia menyesatkan manusia sudah pengalaman ribuan tahun. Dia sudah ketemu jenis manusia macam-macam dan dia bisa masuk jamaah. Maka Allah kasih tahu kita jangan ikutin langkah-langkah setan. Jadi setan mau nyesatkan kita, mau masukkan ke neraka itu anggap lewat 1000 langkah. Buat setan yang penting 1 langkah. 1000 kilo itu dimulai dengan 1 langkah. 1 langkah terjebak, yang lainnya insya Allah mudah. Maka kita diperintahkan jangan ikut. Jangan mengatakan enggak Ustaz, ini kan dosa kecil Ustaz. Ada orang yang mulai meremehkan. Itu langkah pertama setan untuk menuju dosa besar dan menuju ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Kenapa kata Allah innahu lakum aduwwum mubin? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Ahibati fillah, kalau kita bicara seorang muslim yang hakiki, seperti apa dia? Dia berserah diri dengan ajaran Islam. Semuanya. Yang bisa dia amalkan dan yang tidak bisa dia amalkan. Yang penting pertama, nerima. Kita harus menerima. Ini loh perintah Allah. Ini loh larangan Allah.
Kalau Ustaz berat, anak kayaknya nggak suka, anak mau cari yang lain, nggak bisa. Kalau muslim harus berserah diri. Yang pertama berserah diri dengan tauhid. Keyakinan kita bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara omongan, mungkin kita semua mengatakan, iya Ustaz, kami bertauhid, kami mengesahkan Allah Azza wa Jalla, kami mengatakan la ilaha illallah, bahkan berulang kali kami bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Setiap saat kita mengatakan itu. Yang jadi pertanyaan, apakah perwujudan kita dari la ilaha illallah ini sudah benar? Karena masih saja kita melihat ritual-ritual kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang dengan bungkus budaya umpamanya. Budaya. Islam itu tidak menentang budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Diakomodir. Kalau kita bicara tauhid, kita berserah diri kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah. Kemudian kita tidak percaya bahwa ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi sampai saat ini masih ada yang percaya dengan yang namanya zodiak, bintang. Masih ada yang percaya. Anak heran, anak baca di beberapa situs berita itu selalu muncul ini. Kenapa muncul? Karena anak yang baca. Karena ketahuan siapa yang buka itu. Mereka nampak, oh ternyata kalau nggak ada yang buka, Indonesia ini 230 juta muslim. Atau 250 juta, wallahu a'lam. Ketika ada yang buka, dia tahu berarti ini disukain sama orang. Padahal mengantarkan orang tidak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Oh, yang ini bulan apa sekarang? Oktober. Apa bintangnya kalau Oktober? Libra. Kalau Libra nih hubungannya bulan ini kurang baik, rizkinya agak seret, kemudian apalagi urusannya sulit, macam-macam. Percaya. Ada asmara juga katanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong jamaah, kita muslim yang benar menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Masih ada orang-orang yang cari pesugihan. Ana dulu berpikir orang kaya itu nggak cari pesugihan. Ternyata orang kaya banyak yang masih cari pesugihan. Apa penyebabnya? Karena takut miskin. Apa kita pikir orang kaya itu nggak takut miskin? Dia kebayang gitu ya. Bagaimana kalau bangkrut? Bagaimana kalau kebakaran? Bagaimana kalau dirampok? Bagaimana kalau ditipu? Banyak pikiran dia. Akhirnya sebagian berangkat ke tempat-tempat seperti itu. Apalagi kalau orang kaya sedang bangkrut. Imannya lemah, maka dia akan cari bagaimana uang itu bisa berlipat ganda. Karena sampai saat ini sering mengingatkan di Probolinggo dulu ada seorang yang namanya Dimas Kanjeng. Dengar Dimas Kanjeng? Nggak tahu, alhamdulillah. Dimas Kanjeng itu punya duit, ada sampai yang datang ke dia itu bawa duit 200 miliar supaya berlipat ganda. Dia itu bisa mengeluarkan uang dari tangannya, keluar itu uang, bohong semua. Tapi orang karena lemahnya iman, dia akan percaya dengan makhluk-makhluk seperti itu. Maka ingat, seorang yang muslim berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat yang Allah kehendaki. Dia yakin, andai kata seluruh penduduk Indonesia ini, kita bicara muslim yang beriman, dia beriman andai kata seluruh penduduk Jakarta, seluruh penduduk Jawa, seluruh penduduk dunia ini berkumpul untuk memberikan bahaya buat kita, kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin terjadi. Sebaliknya, andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk membahayakan kita,
semuanya, nggak ada yang suka sama kita. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan bisa mereka membahayakan kita. La manfaat bisa diberikan, la mudarat bisa diberikan oleh makhluk jamaah. Yang bisa memberikan itu Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dari awal Anda sampaikan, Muslim itu harus belajar supaya tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Ahibati fillah. Di akhir surat Al-Baqarah yang biasa kita baca sebelum tidur, ibu-ibu hafal insya Allah, tapi nggak tahu diamalkan apa enggak. Nasihat ana, surat-surat, ayat-ayat yang sudah dihafal, tolong diulang membaca tafsirnya. Kapan terakhir kita baca tafsir ayat Al-Kursi? Mungkin sudah nggak pernah. Padahal kita tiap hari baca ayat kursi. Kapan terakhir kita baca tafsir Qul Huwallahu Ahad? Kapan terakhir kita membaca tafsir Al-Fatihah? Coba tanyakan sama diri kita. Mungkin kita merasa yang penting kita baca, sekedar ritual belaka, berulang-ulang kita baca, tapi tidak pernah kita memahami artinya. Di akhir surat Al-Baqarah yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, yang akan dijaga orang yang membaca itu, kita hanya berharap penjagaannya, bukan hidayah dari dalamnya. Allah mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan, ya Allah, kami mendengar. Setelah beriman, Rasul beriman, orang-orang yang beriman juga beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Mereka tidak membedakan di antara utusan Allah SWT. Dan sikap mereka ketika mendapatkan perintah, sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami taat. Banyak di antara kita yang nggak mendengar, nggak mendengar. Berapa kali Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu? Sebagian nggak tahu, karena memang tidak pernah mendengarkan panggilan itu. Mungkin kita hanya dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu kita akan dengar sebelum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi yang sisanya kapan kita mendengar? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu 89 kali. Yang Allah inginkan tatkala kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, disuruh sami'na wa ata'na. Nggak ada pilihan buat kita, coba. Nggak ada pilihan. Kalau sudah hukum Allah, terima. Pernah seorang sahabat Nabi Julaibib, dia itu perawakannya pendek, kecil, rupanya tidak tampan. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau berkata kalau orang beriman kepadamu, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, kemudian dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia, Allah akan menikahkan dia dengan bidadari-bidadari di surga. Kata Rasulullah, na'am, alaihi salatu wassalam. Terus dia bertanya, lalu kenapa sahabat-sahabatmu tidak ada yang mau menikahkan aku dengan putrinya? Subhanallah, benar jemaah. Ini orang akan dinikahkan dengan bidadari, satu bidadari. Kalau dia melongok ke dunia timur barat, terang benderang. Kok perempuan-perempuan di dunia yang mereka
penuh dengan dosa dan nista, orang tuanya seperti itu, mereka tidak mau menikahkan. Apa masalahnya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, idhab ila baiti fulan, kau berangkat ke rumahnya fulan, bilang Rasulullah SAW melamar putrinya. Berangkat. Datang Julaibib ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW melamar putri kalian. Apa jawab mereka? Marhaban bi Rasulillah SAW. Selamat datang buat Nabi SAW. Kita terima kalau Nabi yang mau menikah. Tapi kata Julaibib, namun beliau melamar untukku. Kata bapaknya, kalau untukmu tunggu dulu, kita musyawarah dulu ini. Betul, ibunya nggak mau. Mau ditolak. Itu putrinya dari dalam dengar. Putrinya mengatakan, ataruddina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, engkau mau? Atau bapak ibu ataruddani Rasulullah sallallahu, kalian mau nolak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, nikahkan aku dengan dia, ibu. Ayah, nikahkan aku dengan dia. Allah nggak mungkin melantarkan aku, kata dia. Nikahkan aku dengan dia. Allah mengatakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nggak boleh itu seorang yang beriman, laki-laki atau perempuan beriman, kalau sudah Allah memberikan keputusan lalu mereka masih bisa memilih, nggak ada pilihan, maka akhirnya dinikahkan. Ketika dinikahkan jamaah, Rasulullah SAW berdoa untuk perempuan ini. Perempuan baik ini, wanita soleha ini muslimah yang sejati, yang dia nggak kebayang tuh laki-laki jelek atau buruk. Dia yakin Allah tidak akan melantarkan dia kalau dia taat sama Allah SWT. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma subba alaihal khaira sabban wa la taj'al aisyaha kaddan kaddan. Ya Allah, limpahkan kebaikan buat dia, siramkan, tumpahkan kebaikan buat dia Allah. Jangan jadikan kehidupan dia sengsara. Subhanallah, Julaibib perang meninggal dunia. Meninggal dunia jemaah. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bertanya, hal tafqiduna ahadan, kalian kehilangan seseorang? Mereka mengatakan, iya kita kehilangan fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Enggak disebutkan Julaibib ini jemaah. Karena dia dianggap ya sahabat yang mungkin tidak punya kedudukan besar sehingga tidak perlu diingatkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, walakinni afqidu akhi Julaibib, aku kehilangan saudaraku Julaibib. Yuk kita cari. Dicari Julaibib, meninggal dunia jamaah. Dan di sekitarnya ada 7 orang yang sudah dia bunuh. Itu sama Nabi SAW diangkat kepalanya, diletakkan di pahanya, mengatakan, hada minni wa ana minhu, aku dari dia dan dia dari aku ya Allah. Selesai dengan wanita dunia sudah. Dia pergi ke tempat yang dia inginkan. Bagaimana dengan istrinya? Jadi janda. Orang berpikir jadi janda hidup susahnya. Diceritakan bahwa dia janda, hampir disebutkan janda terkaya, terenak, terbahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia taat sama Allah Azza wa Jalla. Orang kebayang kalau sudah jadi janda habis, apalagi suaminya bukan orang kaya atau apa, mau kemana kau pergi? Tapi dia tahu ada Allah Rabbul Alamin yang ngasih rezeki kepada wanita itu bukan suaminya. Ingat, kita harus yakin yang ngasih rezeki kita bukan suami kita. Sebagian orang berpikir kalau cerai dia bingung, Ustaz, anak mau makan apa Ustaz? Gimana dengan anak-anak? Anak nantinya Ustaz. Subhanallah, ketika engkau berada di perut ibumu, siapa yang ngasih rezeki kepadamu? Ketika engkau belum bisa berbuat apa-apa, masa sekarang engkau sudah sholat, engkau sudah bisa berdoa, engkau sudah bisa memohon, bisa berzikir, bisa bekerja, lalu engkau masih kurang yakin sama Allah Azza wa Jalla? Karena banyak di antara kita yang cuma Islam, tapi nggak belajar Islam. Maka taati perintah Allah. Yang besar, yang kecil, jangan banyak bertanya. Rasulullah SAW pernah melarang sahabat, jangan banyak tanya. Artinya kalau memang nggak ngerti silahkan tanya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang kurang bermanfaat,
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Allah memerintahkan kepada kalian untuk berhaji, berangkat haji kalian. Itu ada yang tanya, ya Rasulullah, apa tiap tahun hajinya? Nabi marah. Kalian kerjakan. Kalau aku bilang iya jadi wajib tiap tahun. Dan kalian nggak bisa ngamalkan. Maka kalau sudah dapat perintah, jangan banyak tanya, Ustadz ini sunnah apa wajib Ustadz ya? Kalau sunnah ditinggalkan. Kebanyakan kita kalau tahu sunnah ditinggalkan. Bukan cuma sunnah Ustadz. Para sahabat Nabi ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, mereka sami'na wa ata'na. Maka mulai kalau mau jadi Islam yang sebenarnya, tolong dengarkan dan taati. Nggak mampu mengamalkan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, hamba belum mampu mengamalkan ini. Kita sudah mengamalkan tapi mungkin belum sempurna. Mohon maaf lagi sama Allah. Selesai sholat aja kita langsung astagfirullah. Selesai sholat, bukan habis berbuat dosa aja. Selesai beribadah kita mengatakan astagfirullah. Ya Allah, minta ampun, ampuni aku ya Allah. Tuh orang-orang di penghujung malam jamaah. Di penghujung malam di waktu sahur, apa kerjanya orang-orang yang menghuni surga? Kerjaan mereka di dunia apa? Kata Allah, bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar kerjanya. Maka ibu-ibu jangan kalah sama suaminya. Ada suaminya bangun sholat subuh, istrinya belum bangun. Ada apa enggak? Ada yang memang sama-sama bangunnya setelah matahari terbit. Kalau punya anak, dia bangun karena anaknya. Sebagian orang tua itu bangun karena anaknya mau sekolah. Kalau enggak, liburan, tidur semuanya. Maka usahakan kita tadi taatin perintah Allah dan Rasulnya. Ketika tidak mampu, minta ampun sama Allah. Jangan mencari alasan supaya yang perintah ini tidak jadi perintah. Kita biasa cari alasan, mungkin ada ustadz yang membolehkan, anak mau tanya. Jangan. Kalau bicara apakah agama itu beban, sebenarnya tidak. Islam ini semua larangan. Qatadah bin Da'am as-Sadusi mengatakan, tidak ada satupun perintah Allah kecuali di situ ada manfaatnya. Dan Allah menyuruh hambanya bukan karena Allah butuh dengan amalan hambanya. Allah nggak perlu jemaah. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya kalau semua yang ada di muka bumi ini kafir, bukan kafir, hadisnya bukan kafir. Nabi mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andai kata seluruh makhluk yang ada, dari sejak manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka berada di level orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Seperti Fir'aun semuanya mungkin. Andai kata seluruh manusia seperti Fir'aun, apa kata Allah Azza wa Jal? Mana qasadhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Emangnya Allah perlu kita datang kajian, kita catat, kita dengerin, kita sholat? Allah katakan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau kafir monggo kata Allah. Yang mau beriman silahkan. Agar kita sadar bahwasanya kita ini beragama karena untuk kepentingan kita. Maka tidak ada satupun perintah Allah kecuali itu untuk kita, ada kebaikan buat kita, bukan karena kebutuhan Allah. Dan tidak ada satupun yang Allah larang kecuali di situ ada bahaya, bukan karena Allah pelit sama kita. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kenapa sih? Karena itu berbahaya buat kalian. Maka lihatlah sekarang apakah perintah-perintah Allah sudah kita amalkan. Tauhid dijaga, perintah Allah diamalkan, dan insya Allah Allah Azza wa Jal akan terima kita sebagai hambanya. Islam yang sebenarnya. Yang ketiga jamaah, agama Islam ini bukan hanya hablum minallah,
Islam ini bukan hanya mengatur sholat, pokoknya urusan ibadah lah. Bukan. Sebagian kita Masya Allah hablum minallahnya dijaga, hubungan sama manusia buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencela. Walal la'an, bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish walal badhi, bukan orang yang kalau ngomong kotor. Kalau ketemu mukmin ngomongnya kotor, ini imannya diragukan. Karena orang mukmin yang hakiki nggak seperti ini. Lisannya itu baik, nggak menyakitin orang lain. Nah, dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangan dia. Lisannya nggak suka nyakitin orang. Biasanya yang lisannya pedas itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Nah, kurang lebih sama sebenarnya. Tapi memang wanita ini lebih perasa, sehingga kadangkala ucapan temannya serasa pedas sekali. Kalau sama laki-laki mungkin biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail. Perempuan ini sholat malam. Sholat malam. Wa tasumun nahar, puasa sunnah. Wa tatasaddaq, suka bersedekah. Apa kurangnya? Sholat malam, kemudian puasa sunnah, kemudian suka bersedekah. Walakinnaha salita, tapi dia kalau ngomong pedes. Tu'dhi jiranaha, dia suka menyakitin tetangga-tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya tuh perempuan, dia di neraka. Di neraka kata Nabi SAW. Lisanmu yang kau gunakan malam hari untuk membaca Al-Quranul Karim, lisanmu yang kau gunakan untuk berdoa, untuk berzikir, kenapa di siang hari kau gunakan untuk menyakitin orang? Ini menandakan bahwa kita belum bisa menjaga lisan kita. Maka muslim yang benar itu tidak nyakitin orang lain, tidak dengan lisannya dan tidak dengan perbuatannya. Lanjutan hadis Nabi SAW tentang muslim. Lalu beliau mengatakan wal muhajir, dan orang yang hijrah. Ini banyak sekarang istilah hijrah. Alhamdulillah saat saya hijrah, saya baru hijrah, saya baru sebulan hijrah. Ada komunitas hijrah, ada hijrah fashion, ada hijrah apa macam-macam lah hijrah itu cuma. Apa sih hijrah itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muhajir, dan disebut orang hijrah adalah man hajara manahallah anhu, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Selesai. Kalau mau tahu kita hijrah apa belum, lihat apakah larangan Allah sudah kita tinggalkan apa belum. Alhamdulillah Ustaz, udah 5, ana punya 10 dosa, 5 sudah ana tinggalkan. Alhamdulillah, tinggal 5. Kan di ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa, masuklah Islam secara kafa. Kalau engkau hijrah dari 5 dosa, alhamdulillah engkau berarti hijrah dari 5 dosa. Belum disebut orang yang hijrah beneran. Maka ahibati fillah, itu beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang muslim yang hakiki. Tapi secara umum belajar. Makanya anak seneng banget nih rumah ini jadi tempat kajian, dan mudah-mudahan nanti ada tempat kajian lain, dalam artian yang tidak didapatkan di kuliah, yang tidak didapatkan di bangku sekolahan, cari di majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, nyatet. Alhamdulillah semuanya bawa buku, ada yang bawa kuping cuma dengerin ya.
Insya Allah, barakallahu fiik. Tapi ada yang Masya Allah dengan bukunya, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang hafalannya kuat ya, Ustaz, tenang Ustaz. Anak bawa kuping dari awal sampai akhir, anak ingat ya Ustaz sampaikan, Masya Allah. Beda kelasnya. Tapi kalau enggak, tadi usahakan catat. Kemudian catatannya itu tiap akhir pekan dilihat. Mana yang sudah anak amalkan, mana yang belum anak amalkan. Dan setelah kita belajar, kita faham dan ngerti, kita punya satu tugas. Apa? Mengajak orang lain untuk jadi lebih baik. Sebagian kita itu baik di dirinya sendiri. Muslim itu seperti pohon kurma, kata Nabi SAW. Lihat pohon kurma. Orang itu bisa bernaung di bawahnya. Orang itu bisa menikmati buahnya. Dan daunnya nggak jatuh, kokoh dia jamaah. Nggak ada daun kurma jatuh, nggak ada. Kalau ibu-ibu berangkat umroh, lihat dahan kurma itu dipotong, dipotong karena nggak bisa jatuh. Muslim seperti itu. Kata Nabi SAW, al-mu'min kan nakhla, kan nakhil, seperti pohon kurma, kan nakhla. Dia Masya Allah, buahnya bisa dinikmati. Dilempar batu, dia tidak melemparkan batu, tapi dia menjatuhkan buah-buahannya. Orang itu menikmati. Orang ini Masya Allah ya. Sampai ada cerita seorang tabi'in, Ibn Suwaid kalau nggak salah namanya. Kalau ada orang mencaci maki dia, apa kata dia? Dia membaca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada apa aku ribut? Teriak-teriak mencaci maki dia, juga berantem dengan dia, ada apa? Semua dicatat. Selesai. Mukmin seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mu'min kan nahla. Tadi kan nahla seperti pohon kurma. Di hadis lain Rasul SAW mengatakan seorang mukmin itu seperti lebah. Gimana lebah itu jemaah? Lebah itu Masya Allah berangkat ke bunga-bunga, dia ambil madunya tanpa merusak. Gak rusak bunga itu. Mukmin seperti itu. Engkau ambil kebaikan tanpa merusak. Dan jangan pergi ke tempat-tempat yang buruk. Jadi kalau kelihatan mukmin ke tempat maksiat, ya ini kok bisa ada di sana. Padahal yang namanya lebah itu nggak ada di tempat sana. Mesti lebah itu di tempat yang baik-baik, kecuali lebah yang kurang waras. Nah, tapi secara umum lebah itu seperti itu. Maka ana sampaikan tadi, setelah kita berilmu, belajar, akidahnya benar, kita amalkan, kita taat, kita tidak nyakitin orang lain, mukmin itu mengajak orang lain untuk baik. Maka jamaah yang di sini, yang dengar kajian ini, coba tanyakan kepada dirinya, berapa orang yang sudah ana ajak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau setiap kajian ini berapa orang? 50 orang. Kalau setiap 50 orang bawa satu, pekan depan jadi 100. Jadi 100 orang nih. Kemudian bawa satu lagi, jadi 200 orang. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita punya tugas menyampaikan kepada kerabat-kerabat kita. Tadi ana mau tanya sama tuan rumah, ini tetangga sekitar diundang nggak? Alah, mana yang tetangga sekitar? Nggak ada yang datang. Astagfirullah. Ngundangnya pakai apa? Pakai WhatsApp. Nggak bisa pakai WhatsApp. Datang ke rumahnya, bawa surat undangan. Orang Indonesia itu kalau diundang resmi nggak enak kalau nggak datang. Tapi kalau WhatsApp banyak ribuan undangan lewat WhatsApp itu jemaah. Broadcastan itu kemana-mana gitu. Tapi kalau kita datang ke rumah, ini dalam rangka kita tadi menjadi mukmin yang hakiki, yang mengajak orang lain untuk jadi lebih baik. Datang ke rumahnya. Karena ada sebagian orang yang selama hidupnya nggak pernah datang pengajian. Ada Muslim, KTP-nya Islam dia jemaah. Maka tugas kita bagaimana yang hidup di daerah sini, ya kalau ada 10 orang, anggap dari 10 orang satu yang datang. Jangan banyak-banyak.
Itu sudah, ya Allah, sebuah keberhasilan jamaah. Rasulullah SAW pernah mengunjungi bocah Yahudi yang sakit. Dia biasa bantu di rumah Nabi SAW. Sampai sana dia sakit, diajak masuk Islam sama Nabi SAW. Aslim, kata, masuklah Islam, kata dia. Akhirnya sang anak ini melihat kepada bapaknya. Dia ada bapaknya. Dia kepingin tahu pendapat bapaknya gimana. Yahudi bapaknya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Rasulullah SAW. Anak ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal tuh anak jamaah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah yang menyelamatkan dia dari api neraka dengan aku tadi. Satu. Apa yang dikerjakan tuh anak? Anak itu bangun masjid? Tidak. Anak itu berjuang di jalan Allah? Enggak. Hanya dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sebuah keberhasilan. Maka kalau kita bicara berhasil itu, ya Allah, sesuatu yang sedikit tapi nilainya besar di sisi Allah SWT. Apakah kita sudah melakukan itu, jemaah? Kadang-kala enggak gitu, jemaah. Kita kalau dari tadi yang kita bicarakan ya, kita tauhid kita, ilmu, amal aja kadang-kala aras-arasan, jemaah. Aras-arasan itu apa bahasanya? Malas-malasan. Tergantung moodnya. Anak mau amalin nggak. Usahakan kita istiqomah. Kita ajak orang lain untuk jadi lebih baik. Ini yang perempuan-perempuan, yang istri paling nggak menjadikan rumahnya itu seperti surga. Seperti surga. Suami masuk rumah, anak-anak yang didengar semua yang indah. Di surga itu nggak ada suara-suara yang mencela, nggak ada cacian, nggak ada makian. Di rumah itu, ya Allah, anak-anak betah di rumah, orang tua betah di rumah, semua jadi betah di rumah. Ini sudah sebuah keberhasilan. Dulu nggak pernah ngaji bareng sama suaminya, masya Allah, hari Jumat ngaji kahfi bareng suami. Siapa ibu-ibu yang di rumah ngaji kahfi sama suaminya? Bareng? Nggak ada, Ustaz. Suami kita. Kenapa? Sendiri-sendiri. Alhamdulillah, kalau sendiri-sendiri berarti kan ngaji. Ada suaminya yang nggak ngaji, maka duduk sama suaminya. Bang, ini belum berangkat kerja, yuk. Ana 2 ayat, abang 2 ayat. Sama anaknya diajar. Wallah jamaah, gimana nggak bahagia jamaah ketika malaikat-malaikat turun menyimak bacaan kita. Allahu Akbar. Maka tolong, kajian ini bukan sampai di sini, tapi kita menjadi seorang muslim yang hakiki, keluar dari tempat ini. Di rumah kita, di toko kita, di usaha kita, jadikan semuanya ada warna-warni indah Islam. Karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan yang ingin bertanya. Nah, tafadhali. Kalau ada yang mau langsung, ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz sudah hadir di kajian ini. Semoga insya Allah bisa rutin, Ustaz. Allahu Akbar. Amin. Kalau itu nggak janji, Ana. Nah, doain Ustaz sama nah, 50 orang lagi di sini. Masya Allah. Amin. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Seperti disampaikan kan tadi, kita seorang muslim harus saling mengingatkan, dan kita sudah misalnya punya nih sahabat lama sekali Ustaz. Namun kita berkali-kali mengajak kajian dan sebagainya, dan mereka melihat kita hijrah malah kayaknya jadi sedikit alergi Ustaz. Tetapi kan kita sebetulnya saling sayang gitu. Nah, tetapi masih belum Ustaz, masih kadang-kadang malah jadi diledek gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Iya jamaah, kalau bicara melaksanakan tugas, pernah melihat tentara yang ditugaskan kemudian tidak melaksanakan tugasnya, kirim ke Papua, berangkat dia ke Papua melaksanakan tugas. Seorang mukmin laksanakan tugasnya, ajak orang lain kepada kebaikan. Hasil itu bukan kita.
orang itu jadi taat, jadi patuh. Gak bisa kita melakukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kepada pamannya, bayangkan pamannya, bagaimana beliau mendakwai pamannya sampai akhirnya pamannya meninggal di atas kesyirikan. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi jamaah, Allah itu tahu fulan ini orang baik, di hatinya ada kebaikan. Kadang-kadang kita ngeliat, ya Allah, kok masuk Islam akhirnya orang ini? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang menyangka Umar mau masuk Islam? Ada istrinya Amir, seorang sahabat Nabi. Ketika sahabat ini siap-siap mau hijrah ke Habasyah, tahun kelima kenabian kira-kira, mau hijrah ke Habasyah, itu Umar lewat di depannya istrinya Amir, kalau nggak salah namanya Fatimah atau siapa. Dia lagi nyiapin barangnya. Ditanya, mau kemana Ummah Fulan? Engkau mau kemana? Kata dia. Umar ini suka nyiksa orang-orang Islam ya, Pak. Tahu-tahu hari itu dia tanya mau kemana? Mau kemana engkau? Kata dia. Kita mau hijrah ke bumi Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa beribadah bebas, tidak tersiksa di tempat ini. Kalian telah mengganggu kami, menyakitin kami. Lalu Umar mendoakan semoga kalian ditemenin Allah Azza wa Jalla. Pergi itu. Amir datang, istri yang ngomong, bang, kalau engkau lihat tadi lembutnya Umar nggak seperti biasanya gitu. Lembutnya Umar, kata Amir, engkau berharap dia masuk Islam? Nggak bakal dia masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam, kata dia. Udah putus asa. Artinya dalam bayangan dia orang sekeras ini suka mengganggu, suka mendidik, masuk Islam itu nggak mungkin sudah. Dalam bayangan dia. Dan subhanallah masuk Islam Umar bin Khattab tahun kelima. Jadi waktunya berdekatan jemaah dengan ucapan Amir itu. Supaya kita nggak putus asa ketika mendoakan orang, ketika mengajak orang untuk masuk Islam. Tugas kita mengajak dengan etika, dengan adab, dengan cara yang baik. Yang kedua, orang yang mengajak kepada kebaikan harus sabar, karena nanti akan dicaci, dimaki, digunjing, bahkan diputus hubungan. Paling nggak dimusuhin. Rasulullah SAW emangnya nggak dimusuhin, dibenci sama penduduk Mekah. Bahkan berapa kali mau dibunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu konsekuensi kita ketika kita mengajak orang lain. Ahibati fillah, kalau kita baik di diri kita, semua orang senang sama kita. Jadi kalau ada orang baik di kampung, Masya Allah, semua orang Masya Allah, Masya Allah. Tapi ketika kita mulai mengajak orang lain untuk baik, kita akan dicaci. Udah nggak usah ngurusin orang kau. Udah urusanmu kayak sok suci, kayak yang punya surga sendiri, apa macam-macam seperti itu. Iya, karena kita sudah mengajak dan itu konsekuensinya. Allah Azza wa Jal menyuruh Nabi Muhammad bersabar. Apa kata Allah? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Sabarnya Nabi Nuh. Gimana Nabi Nuh didampingi oleh istri yang berkhianat? Nabi Nuh 950 tahun. Bayangin, hidup dengan sabar Nabi Nuh alaihissalam. Sampai akhirnya harus berpisah dengan istrinya. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dilemparkan ke api. Bapaknya pun benci sama dia. Bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Maka tugas kita, nah, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad diusir alaihi salatu wassalam dari Mekah, berangkat ke Taif berdakwah, pulang dari Taif berdarah-darah kakinya, bingung mau kemana. Nabi alaihi salatu wassalam, datang malaikat Jibril, bersamanya ada malaikat penjaga gunung. Lalu Jibril mengatakan, innallaha ba'atha ilaka malakal jibal. Nih ada malaikat gunung diutus oleh Allah kepadamu, li ta'murahu bima syi'ta, agar engkau memerintahkan kepada dia semaumu. Mau disuruh apa tuh? Ini orang habis diusir dari Mekah, dilempar batu di Taif, mau nggak mau kan sakit hati. Lalu datang malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, in syi'ta
an utbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau engkau berkehendak, 2 gunung itu aku timpakan ke penduduk Mekah atau penduduk Taif, biar mati mereka semua. Selesai sudah mereka menyakitimu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka tadi perlu doa kita. Kita bersabar, kita doakan. Kita doakan saudara kita yang mungkin belum dapat hidayah, sahabat kita, sampaikan kepada dia ketika dia marah sama kita macam-macam. Ya sudahlah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan sebagai seorang yang baru hijrah, tolong merendah kalau ketemu orang kayak gitu. Katakan, iya, ana sedang belajar. Ana sudah 30 tahun Islam tapi nggak pernah tahu Islam. Maka doakanlah mudah-mudahan ana dikasih petunjuk jalan yang lurus. Jadi kita nyindir dia supaya dia mau belajar. Itu aja lah. Itu aja yang kita inginkan dari dia. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanya bagaimana hukumnya kalau kita misalnya share hadis, share ayat, tapi ada beberapa yang belum kita jalankan, apakah kita akan diberikan pertanggungjawabannya nanti? Nah, barakallahu fiik. Iya jamaah, berkaitan dengan kita yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di surat Shaf ayat pertama dan kedua, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Itu termasuk dosa besar, kalian mengatakan sesuatu kalian sendiri tidak mengamalkan. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Baqarah juga, atamuruna nas bil bir. Kenapa kalian nyuruh orang lain berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Kalian sendiri lupa sama diri kalian sendiri. Terus muncul pertanyaan, apakah berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, kita itu harus baik dulu, sempurna dulu, semua kita amalkan, baru kita boleh ngajak orang lain kepada kebaikan? Nggak seperti itu sebenarnya. Tapi yang pertama, kita memang harus melaksanakan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib kita harus laksanakan, karena itu kewajiban. Jangan sampai kita nyuruh orang melakukan kewajiban, kita sendiri nggak ngamalin. Kemudian yang kedua, yang sunnah-sunnah. Oke, kita punya niat, mungkin sebagian kita belum bisa mengamalkan, tapi punya niat mengamalkan. Dia ada hadis tentang sholat duha, dia sendiri belum sholat duha. Terus niatnya men-share itu harus lillahi ta'ala. Sebagian orang niatnya men-share itu hanya untuk menampakkan dirinya, nih anak bagi-bagi ilmu, padahal dia sama sekali nggak ada niat untuk amalin. Niatnya udah nggak benar. Maka tolong niatkan bahwa kita ingin mengamalkan apa saja yang kita share. Bahkan Rasul SAW menceritakan ketika orang-orang sedang di neraka, tahu-tahu ada orang yang dilempar ke dalam neraka, kemudian ususnya terburai. Lalu orang ini muterin ususnya itu, melakukan gerakan yang membuat penghuni neraka pada berdatangan melihat dia. Dia tanya, loh, ini fulan ternyata. Ya fulan, alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Fulan, bukankah engkau yang dulu hidup di dunia suka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Kau perintahkan kepada kebaikan, kau cegah kemungkaran. Kok sekarang engkau seperti ini? Lalu dia mengatakan, na'am, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Iya, aku selama hidup menyuruh kalian berbuat kebaikan, sedangkan aku sendiri tidak mengamalkannya. Wa anhakum anil munkar wa ati. Aku cegah kalian dari perbuatan mungkar, tapi aku sendiri malah mengerjakannya. Seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati men-share. Kemudian jamaah, urusan share-sharean ini,
Tolong jangan terlalu sering, karena bosan orang. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang-jarang memberikan mau'izah kepada kami. Makhafatas sa'ama alaina, karena takut kita bosan. Maka kita pun ketika hendak men-share sesuatu, baru tadi 5 menit share, dapat share lagi, kita mau share lagi, seharusnya kita tahan. Nah, ana cari waktu yang tepat untuk men-share ini, supaya mereka tidak bosan. Kita ini kadang-kadang terlalu semangat lah bagi yang baru hijrah ya. Sehari ada 200 yang dia share. Itu orang apa yang mau dibaca jemaah? Maka tolong tadi untuk yang hendak men-share sesuatu memastikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, perbaiki niatnya. Yang ketiga, lihat apakah waktunya tepat atau tidak. Setelah itu kita share. Biasanya orang kalau habis nge-share itu nunggu komentar. Nah, komentar baik, oh bagus, alhamdulillah. Jangan. Ketika kau men-share, sudahlah, tinggalkan. Tapi kadang-kala perlu tahu komentar kalau ternyata afwan ukhti, hadisnya palsu, astagfirullah. Maka kita jadi tahu. Dan jangan men-share sesuatu kecuali kita sudah tahu referensinya, bahwasanya ini benar jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Kalau ada yang tertulis, monggo. Nah, kalau mau langsung, ya silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengaji kan banyak ilmu yang kita dapat. Tapi kita kan ingin mengajak orang-orang terdekat kita, khususnya di keluarga, suami, anak, untuk berjalan di jalan yang kita dapat ilmu tadi itu. Tapi jawaban dari suami misalnya gitu, kenapa harus seperti itu? Saya dari kecil begini kok. Gitu. Mungkin kalau yang di Al-Quran disebut sebagai agama nenek moyang gitu. Nah, sikap apa dan jawaban apa yang baik dan beradab terutama terhadap suami yang ketika kita ajak untuk menjalankan ini dan selalu bertanya kenapa harus jalan salah, kenapa masih jalan sahabat, alasannya apa? Dengan keawaman saya jadi untuk banyak berkata gitu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, ana lihat fenomena hijrah ini memang baru-baru aja. Banyak mungkin suami istri yang dulu menikah tanpa ngerti ilmu agama. Sambil berjalan waktu dapat hidayah, pakai jilbab, pakai kerudung, sholatnya bener ya. Mungkin kalau dia melihat foto-foto dia waktu dulu, waktu nikah, waktu apa, dia mungkin melihat, ya Allah, kok kayak gini ya. Kemudian sekarang ketika sudah dapat hidayah, dia punya masalah dengan pasangan hidupnya. Ada yang kalau suaminya yang dapat hidayah duluan, dia masalah sama istrinya. Ada seorang pria yang juga, ya Allah Ustaz, gimana sama istri ana Ustaz ya. Udah dikasih tahu macem-macem, tapi tetap anak ngomong ya udah ganti istri bang. Kalau memang seperti itu, artinya rumah tangga ini kan harapannya jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau ternyata istrinya tidak mau melaksanakan yang wajib, tidak mau meninggalkan yang haram, bermasalah. Kalau dia tidak mau mengamalkan yang sunnah, wajarlah. Artinya yang dianjurkan, yang penting anak yang wajib, alhamdulillah. Jadi kalau bicara manusia itu ada standar minimal agama, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Dia sholat 5 waktu, dia nggak pernah qobliyah ba'diyah Ustaz, alhamdulillah. Tapi dia sudah melaksanakan yang wajib Ustaz. Dia Ustaz nggak pernah sodako macam-macam, bangun masjid, tapi dia zakat Ustaz, alhamdulillah. Artinya yang wajib dia laksanakan itu standar minimal. Alhamdulillah, kita syukur yang seperti itu. Cuma kalau sekarang mungkin masalahnya lebih kompleks lagi. Ada suami yang memang Islamnya Islam tradisional umpamanya. Ya sudah yang kayak dulu udah. Dia mengatakan aku nggak pernah dapat seperti ini, aku nggak pernah dapat seperti ini. Betul. Karena tadi kita sampaikan fenomena hijrah itu baru. Bersama dengan perkembangan teknologi, ilmu itu semakin mudah didapat. Ketika anak kuliah di Madinah, Masya Allah, kita itu
sudah bisa melihat buku-buku yang bagus-bagus sama. Ana waktu beli buku itu nabung ya, sampai dapat duit banyak, pameran buku kita beli buku. Sekarang pakai handphone. Semua buku itu bisa ada di handphone. Yang kita beli dulu harganya puluhan juta, sekarang 1 juta semua buku ada di sana. Artinya semakin mudah orang itu menuntut ilmu. Sehingga kalau orang tua kita dulu mungkin mengamalkan sesuatu yang jauh dari sunnah, wajar mungkin mereka nggak ada yang ngasih tahu, ilmunya nggak nyampe. Sampaikan kepada suami, iya bang, mungkin dulu memang belum Quran terjemahan lah. Dulu yang punya Quran terjemahan itu orang-orang khusus ya. Sekarang semua orang di handphonenya ada Quran terjemahan. Artinya kemudahan itulah yang membuat kita berubah jadi lebih baik. Kita jadi semakin ngerti. Cuma untuk ngasih tahu suami, maka Anda nasihatkan kepada ibu-ibu untuk memberikan pelayanan kepada suami yang lebih baik. Tunjukkan kepada suami, atau bukan tunjukkan, bikin suami merasakan perubahan istrinya. Istrinya jadi lebih baik, bukan penampilan, tapi pelayanan. Dia semakin melayani suaminya. Bagaimana melayani suaminya? Bikin rumahnya hotel bintang 5. Masya Allah. Orang tuh, ana subhanallah, kalau masuk hotel selalu ada yang bukain dia. Dibukain pintunya. Gimana kita kadang kala barang diambilin macam-macam ya. Ketika suami melihat istrinya, ada apa istri ana seperti itu ya. Dibukain pintunya, datang langsung welcome drink, Masya Allah. Aduh, anasa yang seperti ini yang mungkin sederhana ya, tapi suami merasakan istriku berubah loh. Istriku nggak biasanya seperti ini gitu loh. Kebanyakan perempuan berubahnya ilmunya, haram, nggak boleh, itu, jangan itu dulu. Jadi perubahan sikap ini yang insya Allah akan membuat suami jadi mikir, lihat istriku kok kayak gini sekarang, ikut aliran apa dia seperti itu. Aliran yang ya melayani suami. Kemudian ketika hendak berdialog sama suami, mamanya ngajak suami untuk sesuatu yang sunnah, pelan-pelan, semua itu butuh proses. Jangan duduk sama suami, bang, yang kau lakukan ini salah, itu salah, semuanya salah. Suami sampai bingung, ini yang benar yang mana kata dia. Tapi ketika kita memperbaiki imannya terlebih dahulu, imannya diperbaiki, ajak suaminya, bang kalau ada waktu yuk kita ngaji tafsir juz amma. Kalau enggak bang, kalau yang baca ayatnya, aku kan nggak bisa baca Quran, mamanya aku baca artinya bang. Pelan-pelan tadi perubahan yang bikin suasana jadi nyaman lah di rumah itu. Bikin suami belajar sendiri nantinya. Tapi kalau diajarin sama istri nggak mau. Dia ngatakan, istri ente sekolah di mana, ente juga sama kayak kita gitu kan. Kemudian doa, ibu-ibu doakan suaminya. Izin sama suaminya, bang aku besok mau puasa sunnah bang. Kenapa? Mau doakan abang. Sampaikan. Emangnya kenapa? Kali nggak apa-apa lah, biar kita hidupnya semakin harmonis. Artinya ada sesuatu yang memang dia lakukan untuk suaminya. Sholat malam, ya Allah. Kita itu kadang-kala meremehkan hubungan kita sama Allah. Kita itu hanya mengandalkan, oh ana sudah sampaikan, ana udah kasih tahu, ana. Di mana Allah? Kok engkau selalu mengatakan ana? Bukankah Allah yang memiliki segala-galanya? Allah yang bisa merubah orang tersebut. Maka perlahan-lahan istri melakukan itu, ya harus sabar. Tapi intinya bikin suami merasakan perubahan positif di diri istri dan anak-anaknya juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kenapa? Oh, kenapa memilih jalan para sahabat? Nah, subhanallah, ini penting. Kenapa kita harus memilih jalannya para sahabat? Yang paling faham dengan Al-Quran, yang melihat Al-Quran turun, dan melihat Nabi SAW bersabda, dan mempraktekkannya dalam kehidupan ini, siapa? Para sahabat. Kita sekarang kan baca ayatnya doang, baca hadisnya doang. Pengamalannya bagaimana?
Ya para sahabat yang mengamalkan. Kita nyontoh mereka. Kemudian sampaikan juga kan Islam banyak sekarang bang. Macam-macam Islam. Dan semua merasa dia yang paling benar. Sedangkan kita bagaimana mengukur kebenaran itu? Kita nggak punya ilmu. Ya sudah ukurannya, kata Allah Azza wa Jal, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau orang-orang itu beriman seperti berimannya kalian, yakni para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Kalau berimannya mereka seperti imannya para sahabat, karena mereka yang melihat dan mempraktekannya. Kalau kita, menurut kita, subhanallah, ana pernah waktu haji bawa jemaah haji, ya ONH plus lah, kita waktu mahasiswa jadi pembimbing di sana. Ketika ana sampaikan kepada mereka, ini firman Allah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat mengamalkannya seperti ini, mereka bertanya, Ustadz, dari tadi Allah, Rasul, sahabat, mana pendapatnya Ustadz? Subhanallah, anak ngomong. Tapi memang ada manusia yang seperti itu, yang dia merasa anak kan juga punya pendapat, anak kan bisa memahami, anak kan kemudian dari pemahaman itu anak mengambil kesimpulan, lalu anak amalkan sendiri. Rusak agama ini. Karena ketika ada 1000 ulama, berarti ada 1000 pendapat nantinya. Makanya untuk mengurangi perselisihan, mengurangi pertikaian, kita ingin kebersamaan, kita ingin ukhuwah ini terbangun, terbina. Di atas apa? Kalau di atas pendapat masing-masing, ya ada semua ribut. Maka paling tidak mengerucut menuju kepada para sahabat Nabi. Gimana sih prakteknya para sahabat Nabi? Gimana sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana para sahabat Nabi melaksanakan umpamanya puasa sunnahnya? Mungkin seperti itu kita sampaikan kepada suami, tapi dengan cara yang, sekali lagi, istri ini adalah anak buah, pemimpinnya di rumah adalah suami. Kalau ngasih tahu suami, mohon maaf dulu, maaf bang, gimana, jangan ngomong, mas kita kayaknya perlu ada debat mas ya, ayo ada debat, itu debat. Nah, doakan namanya, sebut suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Umar itu disebut namanya. Sebut namanya. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil rajulain ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu dari 2 orang yang lebih engkau cintai. Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Amr bin Hisham. Sampai sebut. Jadi sebutkan, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku. Kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu umum gitu ya. Ya buat pasangan-pasangan hidup kami, buat anak keturunan kami. Tapi kita perlu berdoa khusus, kita sebutkan nama suaminya, sebutkan nama suami. Nah, baik, sebelum pertanyaan langsung ada 2 pertanyaan tertulis ini. Yang pertama, bagaimana cara kita mendidik anak yang benar-benar? Bagaimana supaya anak tertarik beribadah secara senang hati? Baik, kalau bicara mendidik anak ini, anak itu harus mendapatkan suri tauladan yang baik dari orang tuanya. Anak-anak itu lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Bukan ngajarin anak itu, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak ini. Enggak, biarkan dia melihat. Makanya sehingga anak-anak ini perlu lingkungan yang baik. Ketika lingkungannya baik, terbentuk kepribadian anak itu jamaah. Tapi kalau sekedar kita mentransfer informasi kepada anak kita, kamu harus seperti itu, ya berat dia untuk mengamalkannya. Karena dia tidak melihat orang tuanya melakukan itu. Seperti orang tua yang merokok mengatakan, nak jangan ngerokok, bahaya ngerokok ini. Sambil anaknya melihat ini bapak ngelarang ngerokok, tapi dia merokok. Anak itu akan merekam itu. Dan lama-kelamaan anak itu akan ngerokok, akan merokok. Kenapa? Karena dia ingin mencoba. Kenapa ayahnya melakukan itu? Maka dia akan coba. Orang tua yang selalu berucap ucapan yang baik di rumahnya, sang anak akan menghafalnya. Sebaliknya, kalau ucapan-ucapan umpatan dan cacian, anak itu hafal. Ketika anak itu di sekolah mendengarkan ucapan itu, Masya Allah. Ada sebuah pesantren yang Masya Allah, kalau ada santri yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, langsung diskors. Kenapa? Karena ini pengaruh kepada yang lainnya.
Kata-kata dia itu akan direkam sama teman-temannya, kemudian akan diulangin kembali sama mereka. Maka orang tua pertama tadi dengan memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian setelah itu orang tua perlu membagi waktu. Ada screening time buat anak-anak. Anak-anak mungkin mau nonton sesuatu yang bermanfaat di handphonenya, sesuatu, silahkan. Kemudian ada waktu playing time sama anak-anak untuk bermain ya orang tua. Ada family time. Ini yang kadang-kala orang tua jarang kumpul sama anaknya. Sampai ada anak yang mau beli waktu orang tuanya. Anak mau beli waktu orang tuanya. Seorang anak yang pernah bertanya kepada ayahnya, ayah, kerja apa sih ayah? Cerita ayahnya, ayah. Terus ayah, digaji berapa? Ayah gajinya per jam. 1 jam 100 US kata dia. $1 kata dia. Ayah, aku punya uang $50. Boleh aku pinjam $50? Buat apa? Aku ingin main sama ayah 1 jam. Dia mau beli waktu bapaknya 1 jam. Karena orang tua kadang kala dipikir semuanya diukur sama fulus, sama duit. Perlu anak itu waktu bapaknya, apalagi ibunya. Maka hendaklah duduk sama anaknya, belajar sama anaknya. Itulah permainan-permainan, ada blok ya main sambil diajarin ngaji anaknya. Usahakan dia dekat, hati ini berkumpul dengan hati. Sehingga anak ada apa-apa dia akan curhat sama orang tuanya, dia akan ngomong sama orang tuanya. Kalau bicara ibadah, bagaimana membuat ibadah itu jadi indah? Bikin ibadah itu indah, karena ibadah itu memang indah. Sebagian orang tua kalau nyuruh anaknya sholat harus mandi dulu, harus ini dulu. Ya Allah, anak punya sepupu, ibunya cerita, iya, dulu anak salah mendidik anak. Jadi sang ibu ini kalau didik anaknya dulu, kalau mau sholat harus ganti baju, harus rapi, macem-macem. Sedangkan ibu ana waktu didik anak sholat pokoknya. Habis main layang-layang, bajunya apa, yang penting sholat pokoknya. Soalnya kalau anak itu dibikin harus ganti baju, harus mandi, dia merasa ribet ibadah ini. Sedangkan dia sebentar lagi mau main lagi gitu loh. Namanya anak-anak itu, ya biarinlah, yang penting nggak najis, dia sholat, laksanakan itu. Jadi dia enak, waktunya sholat, oh sholat sudah bismillah, bentar kok sholat 5 menit. Tapi kalau sama orang tua dibikin repot, akhirnya dia kerepotan anak-anak. Ke masjid ya udah, berangkat ke masjid, ajak ke masjid anak itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz Syafiq, bagaimana cara sikap kita jika tetangga depan rumah mengundang acara pengajian 40 harian ibunya, suami dan anaknya mengundang kami langsung? Syukran atas pencerahannya. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kita harus menjaga hubungan baik sama tetangga kita. Mungkin ada ritual-ritual yang kita pandang itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara menjaga hubungan baik sama tetangga? Ya kita datang ke tetangga tidak pas acara tersebut. Kita hormatin mereka. Momennya kita punya rezeki, kita punya makanan, kita berbagi sama mereka. Jaga, sosial ini tetap terjaga. Tapi untuk ritual-ritual yang memang Nabi SAW tidak mengamalkannya, ya kita minta maaf sama mereka. Tapi tetap mereka tahu kita peduli sama mereka. Rumah-rumah anak nggak tahu hubungan dengan tetangga di rumah-rumah ini bagaimana. Karena rumah-rumah besar itu, ada teman cerita, anak itu saat tetangga anak ganti 3 kali nggak tahu Ustaz. Jadi rumah itu udah dijual, ganti penghuninya gitu ya. Nanti lihat dijual lagi, anak, ya Allah, kemana fulan udah pergi semuanya. Tapi kalau kita menjaga hubungan baik, contohnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha." Kalau engkau memasak sesuatu, kuah yang berdaging itu, banyakin kuahnya. Lalu wa ta'ahad jiranaka, bagi-bagi ke tetanggamu. Maka kayak ini nih, kita habis kajian, biasanya kan yang dapat kue cuma yang hadir. Enggak, bungkusin buat tetangga-tetangga, kirimin ya. Sehingga keberadaan kita itu dirasakan sama mereka. Dan ini Islam. Maka tadi untuk acara seperti itu kita jaga hubungan baik dengan tetangga, kita berbagi sama mereka. Tapi kalau memang kita lihat acara itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita minta maaf dan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Terus doa, tetap mendoakan mereka, sampaikan, ya
Pak, Bu, saya tetap akan mendoakan di rumah. Ini ada hadiah dari kami, mohon maaf sebelumnya. Kami mungkin gak bisa hadir, seperti itu. Artinya dibales. Dia datang ke rumah kita, ngundang kita, kita balas datang ke rumah dia untuk membalas kedatangan dia. Insya Allah dengan cara seperti itu. Iya, proses itu kadangkala perlu sabar menghadapi itu. Dan antum harus sabar. Kadangkala omongan orang, oh ini aliran ini aliran itu, macam-macam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada yang langsung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada yang pegang mic di sana. Naam, fadhal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Ibu? Iya ini sering ke Jember Ibu, jarang ketemu Ana cuma Ibu. Siap Ibu. Alhamdulillah, Ustaz mau berumah kami di rumah saya maksudnya. Alhamdulillah. Rumahnya anak, rumahnya orang tuanya Bu. Insya Allah. Ini Ustaz, saya hanya karena saya ini orang bodoh, tidak mengerti ilmu. Banyak di antara teman-teman saya di Semarang itu juga masih minum dengan makan dengan tangan kiri. Saya itu tidak mengerti bagaimana ini namanya memberitahukannya. Sekarang ini alhamdulillah ada Ustaz di sini karena ibu juga butuh apa. Kalau Ustaz yang menyampaikan itu alhamdulillah. Masya Allah. Lebih Masya Allah. Saya yang menyampaikan, Bu, jangan mengatakan diri, nanti saya itu apalah ini. Masya Allah, Masya Allah. Demikian Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kepedulian seorang nenek yang udah makan asam garang, lihat orang-orang jemaah makan kadang-kala dengan tangan kiri ya, minum dengan tangan kiri, dan dirasa itu sesuatu yang biasa. Makan rawon, kerupuknya tangan kiri, makan tahu cabenya tangan kiri ya. Seperti itu dilakukan dan itu dianggap sesuatu yang nggak dosa. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila seorang makan di antara kalian hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minum hendaklah minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Fa inna syaitan. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi itu sayang sama kita. Jangan sampai kita dibawa setan. Tadi langkah-langkah setan. Awalnya dengan tangan kiri. Minum doang. Nanti makan dengan tangan kiri. Dan kita harus menyelisihin setan. Tangan kiri kita gunakan untuk kotoran. Tangan kanan kita gunakan untuk kebaikan. Maka jangan menyerupai setan. Terus gimana jamaah dengan saudara-saudara kita? Jadi memang ada orang-orang yang dari kecil dibiasakan kidal. Jadi makan minum tangan kiri oleh orang tuanya dibiarkan. Bahkan orang tuanya juga sama seperti itu. Ada juga pandangan kalau kidal itu pinter Ustaz. Jadi otak kanannya itu, otak kanan ya, otak kanannya main Ustaz. Makanya jangan sampai dia jadi tangan kanan. Subhanallah. Kalau tangan kirinya lebih kuat dari tangan kanannya, insya Allah sampai mati tetap kayak gitu. Artinya memang Allah secara fisik udah dikasih dia tangan kidalnya memang lebih kuat. Yang kita bicarakan bagaimana yang baik-baik tetap dengan tangan kanan. Ini silahkan, nggak bisa dirubah kekuatannya dipindah ke sini. Tapi amalan yang tangan kiri tetap tangan kiri, amalan tangan kanan tetap tangan kanan. Nulis tetap tangan kanan. Masa kita nulis ayat Quran padahal tadi kita habis bersihkan kotoran dengan tangan ini, kemudian kita tulis ayat Quran dengan tangan kiri kita. Makanya Allah mengatakan Nabi SAW, "Wa ma kunta takhuttu biyaminik." Engkau tidak menulis dengan tangan kananmu. Disebut tangan kanan. Karena yang baik-baik itu dengan tangan kanan. Ya, tugas kita menyampaikan, tinggal lihat majelisnya. Kadang-kala kalau banyak orang kita bisikin, "Bu, kalau bisa tangan kanan." Ucapkan kalau bisa. Kadang-kala. Kenapa? Mungkin dia nggak bisa, lumpuh tangan kanannya. Wallahu a'lam. Pernah di majelis Nabi SAW, seorang sahabat lagi makan, dia makan dengan tangan kiri. Ada orang nih,
Hitungannya sahabat karena berjumpa Nabi SAW, tapi mungkin dia termasuk yang dari golongan orang-orang munafikin. Wallahu a'lam bishawab. Dia makan dengan tangan kirinya. Kata Rasul SAW, kul biyaminik, engkau makan dengan tangan kananmu. Apa kata orang? Masa sih, nggak bisa aku nggak bisa makan dengan tangan kananku. Apa kata Nabi SAW? Lastata'ta, moga engkau nggak bisa. Akhirnya tangan kanan orang ini lumpuh, jemaah. Nggak pernah dia bisa mengangkat tangan kanannya. Sombong. Jadi kata Nabi SAW, ilal kibir, dia nggak mau karena sombong aja. Sombong itu bukan yang bajunya bagus, bukan yang mobilnya bagus, tapi sombong itu adalah apa, jemaah? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dikasih tahu yang baik tapi tetap. Makanya tolong saling mengingatkan. Mungkin orang lain maksudnya nggak kenal itu susah mau mengingatkan. Tapi kalau yang kenal, tolong yang kenal ini mengingatkan. Sehingga lebih enak ngomongnya. Dibisikin atau gimana, jangan teriak-teriak, tangan kanan. Dia malah marah seperti itu. Mungkin perlu dengan etika seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan diremehkan masalah makan dengan tangan kanan ini, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Yang di atas, tafadhali. Mic-nya udah nyampe atas. Ini ada titipan dari yang atas. Oh, titipan dari yang atas, Masya Allah. Jadi ada pertanyaan mengenai profesi dokter, ustadz atau psikolog yang mendapatkan klien atau pasien yang berperilaku menyimpang dan dari ceritanya belum terlihat keinginan berubah. Bagaimana kita mengajak kepada agama sementara untuk mendapatkan trust atau kepercayaan dari klien kita harus bersikap non-judgmental dulu. Saat itu kan kalau dokter psikolog kita mesti cari ininya dulu. Memang seperti itu. Yang diajarkan di sekolah psikologi itu kan. Dan nanti dokter juga. Ini kebetulan dokternya juga spesialisasi menangani pasien HIV, HIV. Oh, nah. Kemarin tuh ada yang telepon Ana. Ada yang telepon Ana dari lewat Halo Ustadz ya. Dia kerja di bagian di Jakarta sini, bagian yang ngurus untuk orang-orang yang kena HIV itu. Dia cerita, atasan kami Ustadz itu melarang kita untuk mengajak pelacur-pelacur itu berubah. Katanya nggak boleh berdakwah, kita nggak boleh berdakwah. Artinya biarkan mereka jadi pelacur, biar mereka menemukan jalan mereka sendiri. Anak ngomong, ya Allah, Muslim kata dia, Muslim. Anak ngomong nanti keluar dari sana. Kalau ternyata di sana kita itu malah memberikan pelayanan kepada mereka, bagi-bagi kondom apa kepada mereka. Na'udzubillah. Jadi bukan tujuannya membuat orang itu jadi baik, bukan. Tujuannya menjadikan orang itu tetap dengan profesinya tapi aman. Bagaimana orang berbuat dosa merasa aman? Na'udzubillah. Seharusnya orang berbuat dosa itu merasa takut. Ini dibikin aman sama mereka. Maka anak katakan harus keluar. Tapi anak sampaikan kepada dia, mungkin itu kebijakan atasan yang dicoba, tanya kepada yang di atas. Karena tujuan kita kan bagaimana menjadikan pelacur-pelacur ini jadi orang baik. Makanya kenapa ada pembinaan agar mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Kalau tadi dikatakan berkaitan dengan orang yang punya perilaku menyimpang, kemudian kita nggak boleh nyentuh urusan agamanya, nggak boleh. Terus apa yang kita omongkan sama dia? Biasanya kalau didikan psikolog yang ini ya Ustaz, yang modern ya Ustaz. Makanya saya sekarang agak tidak setuju dengan pendidikan psikologis sebetulnya Ustaz. Tetapi sudah kemarin ketemu. Itu biasanya dipahami Ustaz. Jadi melihat latar belakangnya. Seperti film Joker loh Ustaz. Kan akhir-akhirnya ada fenomena orang baik yang disakiti. Aduh. Anda nggak tahu itu orang baik yang disakitin. Iya. Jadi semua orang jahat ini dulu orang baik. Iya. Benar kayak gitu. Mereka itu justifikasi. Jadi itu sangat-sangat bahaya Ustaz buat anak-anak. Karena kan mereka jadi justifikasi, saya jahat karena saya disakitin. Nah. Jadi Fir'aun jahat karena disakitin.
Siapa yang nyakitin Fir'aun coba? Haibati fillah, ini berkaitan dengan Joker. Ana juga nggak tahu ya tentang film Joker ini, cuma dikasih tahu sama teman bahwasanya orang jahat itu adalah orang baik yang disakitin. Bagaimana dengan syaitan? Apakah setan orang jahat yang tersakitin? Ada orang yang memang asalnya jahat, tapi secara umum kita harus tahu, secara umum manusia ini membawa karakter-karakter baik. Bagaimana dia bisa jadi buruk? Bukan karena disakitin. Itu hanya salah satu sebab. Bisa jadi dia jadi buruk karena lingkungan. Dia nggak pernah disakitin, tapi dia kumpul sama orang-orang buruk, maka dia jadi buruk. Ada orang yang jadi buruk karena kesempatan untuk jadi buruk. Seperti disebutkan, orang mencuri itu kadang-kala bukan karena keinginan mencuri, tapi karena ada kesempatan dia untuk mencuri. Ketika kesempatan itu ditutup, dia nggak jadi orang jahat akhirnya. Maka tugas kita menjaga semuanya dengan bersama-sama gitu loh. Tugas ini bukan hanya tugas kepolisian gitu. Kalau tadi dikatakan kita harus mengorek latar belakang dia, memang betul. Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia konsultasi sama Nabi SAW. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasul SAW, izinkan aku untuk berzina. Sahabat minta izin untuk berzina. Ini para sahabat ketika melihat dihardik nih, kata Nabi SAW, nah, biarkan. Sini dekat dulu. Akhirnya sampai dekat sama Nabi SAW. Kemudian yang beliau sentuh adalah psikologinya. Beliau tidak tanya macam-macam. Beliau tanya, aku mau tanya sama engkau, kata dia, apakah engkau mau ibumu dizinain orang? Katanya enggak mau lah Rasulullah SAW. Ya sama, orang-orang nggak ada yang mau ibunya dizinain. Apakah kamu mau anakmu dizinain orang? Ya nggak mau lah Rasulullah. Apakah kamu bibimu mau dizinain? Nggak mau lah Rasulullah SAW. Artinya engkau ketika berzina, kalau nggak berzina sama ibunya orang, sama anaknya orang, sama istrinya orang, sama saudaranya orang, sama bibinya orang, semua itu. Maka engkau harus berpikir, kalau engkau nggak mau keluargamu dizinain, engkau jangan berzina. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ditepuk dadanya, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farja. Ya Allah, sucikan hatinya dan jagalah kemaluan dia. Akhirnya orang ini mengatakan, nggak ada yang lebih aku benci daripada perzinaan. Artinya memang tetap bicara psikologi, ya kita harus obatin secara psikologi dia. Mungkin ada yang salah dari diri dia. Mungkin dia tidak tahu hakikat diciptakannya dia untuk apa sebenarnya. Makanya kenapa ada terapi ziarah kubur umpamanya, agar orang ingat kematian. Nih loh, engkau bakal mati. Apalagi kalau kuburannya orang kaya, nih orang paling kaya se-Jakarta udah mati nih, lihat tuh, semua hartanya ditinggal, sehingga dia semakin dekat sama Allah SWT. Kemudian kalau bicara tadi ada penyimpangan seksual yang ada di dia, sebenarnya kita sebutkan kenikmatan itu di mana sih? Kelezatan itu terbagi jadi 3 aja. Kelezatan yang paling dangkal, dan ini masuk ya bagian dari kegembiraan. Yang paling dangkal itu kelezatan tubuh, badan kita. Orang kalau dikasih makanan, ya Allah, dia makan lezat, itu yang merasakan tubuhnya. Pakaian yang bagus, nih emak-emak mungkin pakai cincin yang bagus, pakai gelang yang bagus, dia merasa lezat, jemaah, seperti itu. Dan ini kelezatan yang seperti air hujan gerimis yang hanya membasahi atasnya tanah tapi dalamnya kering. Jadi seakan-akan kalau kita lihat penampilan itu kayaknya orang tuh bahagia, padahal enggak. Coba dicolek pakai tanah, ternyata dalamnya kering. Begitu pula tuh orang-orang yang berzina umpamanya, na'udzubillah min dzalik, kelezatan dia itu berapa menit dia merasakan kelezatan, tapi jiwa dia tersiksa. Gimana kalau istrinya tahu? Gimana kalau orang tuanya tahu? Gimana kalau nanti ini tahu? Terus dia tersiksa. Dia hanya beberapa menit, tapi dia membawa beban itu berhari-hari. Karena beban dosa tadi. Makanya kita sentuh dia, ada kelezatan. Tadi kelezatan jasad. Kelezatan jasad, alhamdulillah. Kalau bicara nafsu, Allah menghalalkan pernikahan. Silahkan engkau menikah. Nggak cukup 1, silahkan tambah. Nggak cukup, silahkan. Hanya ada 4 yang Allah berikan. Tapi setelah itu, makanya tidak ada alasan seorang laki-laki berzina
setelah Allah menghalalkan bagi dia untuk menikah. Lebih dari satu apalagi. Alasan apa yang kau mengatakan aku berzina karena alasan apa? Maka nggak ada alasan tadi. Kemudian yang kedua, ada kelezatan jiwa. Kadangkala ada kelezatan jiwa dan ada penderitaan jiwa. Ada orang yang tubuhnya sakit tapi jiwanya sehat. Kita berkunjung ke rumah orang sakit, ya Allah sakit parah, dia kena kanker stadium 4 tapi dia tersenyum-tersenyum. Ya, kamu kok bisa tersenyum? Ya Alhamdulillah, masih banyak nikmat Allah yang lainnya. Masya Allah. Dia tubuhnya sakit tapi jiwanya sehat. Ada kelezatan jiwa yang ini lebih tinggi. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa, dipukulin? Dia mengatakan ahadun ahad. Kenapa Masyitah binti Fir'aun, tukang sisinnya Fir'aun, dia melihat anaknya satu persatu dimasukkan ke kuali, dimasak di sana. Dia pun dimasak ke sana karena dia punya jiwa yang merasakan kenikmatan jauh daripada kepedihan di tubuh ini, jemaah. Makanya tubuh itu boleh sakit tapi jiwa nggak boleh menderita. Silahkan tubuh kita sakit, itu kelezatan jiwa. Terus ada kelezatan yang lebih tinggi lagi, kelezatan ruh. Karena ruh ini ketika tubuh itu meninggal dunia, ruh itu akan tetap hidup, jemaah. Arwahus syuhada, ruhnya orang yang mati syahid dan ruhnya orang-orang beriman itu akan berada di rongga-rongga burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Dia terbang di surga kemana-mana, jemaah. Maka mungkin tadi kalau kita bicara, nggak boleh bicara agama sama dia, kita sentuh kejiwaan dia sebenarnya. Tetap psikologi bicara jiwa. Ada ruh yang orang ini nggak tahu ruh itu gimana sih bentuknya, gimana modelnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. 5 menit lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Yang mana yang tanya? Saya di atas. Oh, di atas, subhanallah. Naam, tafadhali. Saya mewakili ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah masih terkait profesi. Jika seseorang bekerja di bidang keuangan, dia ditugaskan untuk menghitung suatu proyek, lalu di dalam hitungannya itu memang tidak ada bunga, Ustaz. Namun diketahui nanti akan berlanjut, pastinya akan ada bunga dan lain-lain, tapi tidak terkait kepada dia secara personal. Nah, apakah itu bisa dinyatakan sebagai kita sebagai kaki tangan, kita akan melakukan riba? Nah, iya. Yang kedua, pertanyaan kedua terkait waris, Ustaz. Apabila ibu kita, ayah kita meninggal, lalu mewariskan satu rumah itu masih dihuni oleh ibu dan anak-anak perempuannya, lalu ada hitungan di waris itu kan harus membagi, selain keluarga ada keluarga dari pihak ayah, nah saudara ya. Ini bagaimana hukumnya berlaku? Apakah pada saat setelah meninggal lalu dihitung lalu dijual, atau keluarga ibu dan anak-anak itu masih bisa menempati rumah tersebut? Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Kalau urusan riba ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam urusan dosa dan hal-hal yang menimbulkan permusuhan. Baik, kalau tadi dikatakan yang kerja di bagian keuangan, kalau memang dia itu tidak ada urusannya sama riba, dia tidak ada urusannya sama riba, tapi dia hanya menghitung proyek, nanti proyek itu mereka akan pinjam kemana, nggak ada urusan sama mereka kita, semoga nggak masalah.
Yang penting bukan kita yang memudahkan dan memfasilitasi untuk itu. Maka jangan sampai kita yang memfasilitasi. Bahkan kita menghitungkan keuntungannya nanti sekian. Kan ada orang memang berpikir profitnya sekian, kemudian ribanya sekian, nanti masih ada keuntungan sekian nantinya umpamanya. Ketika dia memberikan itu berarti dia telah memberikan fasilitas buat orang itu supaya melakukan riba. Seharusnya ketika bicara profitnya sekian, nanti ribanya sekian, terakhir azab Allah nantinya. Tulis di bawah sana. Bukan masih dapat keuntungan, kan kita menghitungnya profitnya 100 juta. Bunganya yang harus dibayar 25 juta, berarti masih ada profit 75 juta. Di sini ketika kita menulis itu berarti kita memfasilitasi dia untuk melakukan riba. Tapi kalau enggak, kita tidak menghitungkan itu, insya Allah nggak ada masalah. Maksudnya mereka yang akan melakukan itu nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Dan ini pertanyaan penting jamaah. Menunjukkan kita sekarang peduli dengan apa yang kita makan. Kebanyakan kita dahulunya pokoknya yang sampai ke rumah dia makan. Mau halal haram nggak tahu. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan warisan. Ini juga masalah makan harta haram. Jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Allah Azza wa Jal menjadikan warisan ini hak khusus Allah membaginya. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bapaknya anak ini meninggal dunia ikut berperang kepadamu, 2 perempuan, kemudian pamannya ngambil semua hartanya. Rasulullah SAW diam sampai turun ayat tentang warisan. Bagaimana pembagian warisan tersebut. Namun manusia ini, harta waris ini ada yang mengatakan panas. Kenapa disebut panas? Karena nggak ada usaha di situ. Warisan itu uang nemu loh. Uang nemu. Makanya kalau ada orang membunuh untuk mendapatkan warisan, malahan dia nggak dapat warisan. Karena tidak bisa diusahakan warisan ini. Ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Bapaknya meninggal dunia, tahu-tahu harta itu jatuh kepada ahli warisnya. Kalau pertanyaan tadi, bapaknya meninggal dunia, ada anak-anaknya, masih ada istri itu bapak, tinggal di rumah tersebut, ya tinggal dilihat siapa ahli warisnya, dihitung. Warisan ini baru boleh dibagi ketika sudah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. Ketika utang-utang sudah dibayar, ketika wasiat sudah ditunaikan, baru bicara pembagian warisan. Kemudian ketika mau bagi warisan, dilihat lagi mana harta yang meninggal, harta yang orang meninggal. Oh ternyata ibu punya harta juga, bangun rumah ini berdua, jadi ada uangnya ibu di rumah ini. Oh berarti dikeluarkan dulu. Rumah ini harga 1 M, ternyata ibu juga ikut bangun dulu, berarti yang warisan itu setengahnya saja. Setengahnya karena milik ibu, karena ibu juga bangun gitu, seperti itu. Setelah ditulis ahli warisnya, di sini dimusyawarahkan oleh ahli waris. Kalau tadi dikatakan ibu dan anak-anaknya, itu ibu punya anak laki nggak? Nggak punya. Tapi nggak punya anak laki berarti warisannya nggak habis. Ibu dapat 1/6, anak-anak dapat 2/3. Anak-anak perempuan kalau lebih dari 1, 2 lewat itu dapat 2/3. Sisanya ini milik keluarganya suami, saudara-saudaranya suami, milik saudara-saudara. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa Ustaz ya saudara-saudaranya suami kok dapat ya? Karena dia yang tanggung jawab dengan anak yatim itu, jemaah. Dia yang tanggung jawab. Paman-paman ini bertanggung jawab. Makanya harta anak yatim biasanya yang pegang itu pamannya. Karena dia punya tanggung jawab, dia sebagai pengganti bapaknya. Maka tinggal dimusyawarahkan. Kalau bicara hak setelah meninggal, ya sudah ada hak pamannya. Tinggal ngomong sama paman-pamannya, gimana ini? Haknya anak 2/3, hanya ibunya 1/6, kemudian sisanya punya paman-pamannya, keluarga bapaknya ini, saudara-saudara bapaknya. Kalau mereka mengatakan, udahlah, tempatin dulu, tinggalin dulu. Nanti mungkin kita akan bagi kapan, mamanya tunggu sebulan, 2 bulan, terserah. Kalau memang nanti mau dibagi,
Bisa jadi dijual, bisa jadi nggak dijual. Umpamanya pihak anak mengatakan, gimana paman kalau kita cicil yang buat paman, umpamanya. Jadi kita tetap tinggal di rumah ini, kita cicil haknya paman-paman. Ya silahkan ikut kesepakatan, tapi pembagiannya harus sesuai dengan syariat. Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian itu makan warisan ngawur, nggak peduli halal haram. Kadangkala bicara warisan, gelas masuk warisan nggak? Kadangkala udah tahu ada gelas-gelas bagus disimpan supaya tidak masuk dalam pembagian warisan. Ada orang tua punya jam, punya cincin yang berharga disimpan, karena kan nggak tahu paman-pamannya kan. Yang tahu cuma rumah, pikirnya warisan itu hanya rumah. Bukan, semua harta peninggalan sampai bajunya, pakaiannya pun yang berharga itu adalah masuk dalam harta warisan dan perlu dibagikan. Jangan sampai ya kita itu makan haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah nih dalam satu peperangan, para sahabat mengatakan fulan mati syahid, fulan mati syahid. Kemudian ada satu fulan mati syahid. Kata Rasul, "Kalla, enggak. Siapakah yang bilang mati syahid dia? Wa inna syamlah." Ada baju yang dia ambil dari peperangan yang tidak masuk pembagian. Sebelum dibaginya harta rampasan perang, dia sudah sembunyikan jamaah. Itu membakar di hati neraka. Itu para sahabat ketakutan. Ada yang bawa sandal, ada yang bawa talinya sandal jamaah. Takut jadi api neraka, dibalikin semua. Karena urusannya itu, timbangan pada hari kiamat itu lebih sensitif daripada timbangan emas jamaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah akan timbang itu, engkau akan lihat nanti amalanmu. Kata Allah, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nanti akan diletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat itu ya. Dan tidak akan ada yang dizalimi. Kalau kebaikan atau keburukan itu seberat biji sawi kecil, itu akan ditimbang jemaah. Maka bagian warisan tolong hati-hati, yang bukan haknya jangan dimakan. Kalau mau diminta, ngomong sama ahli waris lainnya. Pamannya, ini peninggalan ayah buat kita ya paman. Pamannya ada meja bagus, mamanya peninggalan ayahnya. Silahkan ngomong, karena itu sudah jadi milik bersama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa satu lagi, masya Allah. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita berusaha untuk menjalankan Islam secara kafah, berusaha untuk sami awal qona, tapi kadang-kadang kan kondisi iman kita itu sering naik turun. Jadi apakah mungkin seringnya masih mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh kondisi sekitar kita. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh, apakah ada amalan atau ada doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah untuk mencegah kita menjadi futur gitu, mencegah iman kita turun dan menjadi lalai. Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, berkaitan dengan iman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu bisa, kalau baju itu bisa apa? Bukan kusut yang mudah robek nantinya, usang. Iman itu bisa usang seperti usangnya baju. Baju itu kalau sering dipakai ya, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur, setrika, lama kelamaan gerak dikit, krek, robek dia. Iman seperti itu. Sama seperti baju itu kata Rasulullah. Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum, di hati kalian seperti usangnya pakaian itu. Lalu bagaimana supaya iman itu tetap kokoh? Fasalullaha ayyujaddida imanakum. Mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui. Jadi kita harus selalu pakai iman yang baru. Iman yang baru itu kayak baju yang baru, itu susah akan robek.
Maka kita suruh minta sama Allah. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara minta ini? Contohkan oleh Rasul SAW banyak kali. Doa-doa Nabi SAW bicara tentang keimanan ini. Beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan. Kemudian doa Nabi SAW ketika beliau mengajarkan doa kepada Shaddad ibn Aus. Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Kalau engkau melihat orang sibuk mengumpulkan harta, sibuk dia menumpuk emas dan perak, faknis anta haula'il kalimat, maka tolong engkau tumpuk, engkau himpun nih doa-doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan dhakiran wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Doanya minta, ya Allah, aku minta ditetapkan dalam urusan ini ya Allah. Karena ada orang yang goyang. Hari ini pura-pura taat, ya Allah, besoknya dia enggak taat. Subhanallah jemaah. Ketika kajian di mana ada seorang wanita yang tulis surat tanya, ya Ustaz, ana ini sudah tobat Ustaz, tapi kadangkala na'udzubillah ana jadi pelacur lagi Ustaz. Dia sudah tobat. Supaya kita tahu siapa yang menjamin kita akan tetap di atas hidayah ini jemaah. Oke, kita sekarang ngaji. Entah malam nanti apa yang terjadi. Ada yang paginya muslim, sorenya kafir. Ada yang sorenya ngaji, paginya sudah kafir. Maka nih doa minta ditetapkan dalam urusan ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan minta tekad yang kuat, kemauan yang kuat di atas petunjuk. Ada orang paham ilmu tapi nggak punya kemauan untuk beramal. Maka kita minta sama Allah supaya kita dikasih ilmu, dikasih kemauan untuk mengamalkan ilmu itu. Terus kita minta wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Aku minta kepadamu hal-hal yang bisa mendatangkan ampunanmu, perkara-perkara yang bisa mendatangkan rahmatmu ya Allah. Lalu aku minta kepadamu ya Allah agar bisa beribadah yang baik, bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah. Aku memohon kepadamu qalban saliman, hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari ketergantungan kepada Allah, selamat dari su'udzon sama Allah Azza wa Jalla, selamat dari segala penyakit hati. Walisanan dzakiran, dan minta lisan yang senantiasa berzikir. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Lalu minta kebaikan, segala kebaikan yang kau ketahui ya Allah, berlindung dari segala keburukan yang kau ketahui, dan aku minta ampun dari segala dosa yang kau ketahui ya Allah, innaka anta 'allamul ghuyub. Makanya perlu mungkin kajian tentang doa-doa Nabi SAW supaya permohonan kita ini berkualitas ya. Kebanyakan doa kita itu minta apa? Sehat, lancar rezeki, anak sukses, udah. Sedangkan yang lain yang kita perlukan kita nggak minta sama Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian ini terus berlanjut, bisa memberikan manfaat kepada semua. Dan tadi Ana sampaikan, usahakan di mana kita mengadakan kajian, tetangga-tetangga di situ kita undang dan usahakan mereka hadir. Ketika mereka tidak hadir selesai kajian, kirim bingkisan ke rumah mereka supaya mereka jadi malu, nggak enak. Ana nggak hadir dapat bingkisan. Insyaallah nanti kalau ada kajian lagi dia datang insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.